Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Raffi di Lambung Dev Academy. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mendukung channel ini hingga mencapai 1000 subscriber. Dukung terus channel ini, semoga di tahun 2021 kita bisa mencapai 1 juta subscriber. Oke, di sini sebelum saya masuk materi, saya mau sedikit promosi, yaitu saya sedang membuka kursus React.js secara online. Kita di sini akan belajar selama 2 bulan dan juga 1 minggu 3 kali selama 1 sampai 2 jam. Buat yang ingin ikut gabung, silahkan hubungi saya di sosial media saya. Dan juga saya sedang menulis buku React.js Basic to Advanced. Buat kalian yang ingin pre-order buku ini, silahkan hubungi saya juga. Oke, langsung masuk ke materi utama. Di sini kita akan melanjutkan belajar Redux-nya dan kita akan coba melakukan bagaimana cara melakukan HTTP request dengan metode put di React menggunakan Axios dan Redux. Langsung aja. Ini saya buka terlebih dahulu. Kita ada di post. Selanjutnya saya akan buka text editornya. Di sini apa yang kita butuhin? Pertama, kita bikin terlebih dahulu router. Kita pergi ke router. Oke. Di sini saya harus membuat routingnya. Nah, di sini saya ganti menjadi ID post edit. Nah, kita masih tetap menggunakan komponen yang sama, yaitu post form. Nanti komponen post form akan saya customisasi supaya bisa digunakan di create dan juga di edit. Jangan lupa jalanin HTTP JSON servernya, maksudnya jalanin JSON server. Oke, sini sudah selesai. Sekarang saya pergi ke form post. Nah, di sini ya, kita bisa menggunakan const is edit. Kita bisa pakai fungsi use route match dari React Router DOM untuk mengecek kita sedang berada di route yang mana. Nah, saya tadi lupa bagaimana route-nya. Nah, seperti ini, saya copy. Oke. Ketika saya berada di is edit, maka apa yang akan saya lakukan? Yang akan saya lakukan adalah merubah tombol button yang tadinya bukan di sini. Berarti di sini saja. Oke, di sini harusnya. Ya. Ketika is edit, ini sementara saya buat console log dulu ya. Edit. Oke. Lalu ini teksnya tetap aja, kirim aja. Sekarang saya coba dulu buka untuk melihat tampilannya. Belum ya. Oke, berarti ada yang harus kita tambahin dulu. Kita harus tambahin button untuk go to edit history. History.
Mana ya history? Bentar. Oke, ini harus saya import terlebih dahulu. History dari use history. Nanti ini ada di bawah. History push. Kita arahin ke edit. VID. Seperti ini. Nanti root edit. Sekarang saya coba buka dulu. Oke, dia udah pindah. Oke. Kenapa ini jadi edit? Harusnya kan post. Oke, ada kesalahan dikit ya. Ini namanya post bukan edit. Edit ya, sudah pindah ke sini ya. Kalau saya klik kirim, harusnya dia bakal nah, dia ada di edit. Oke. Paham ya? Sekarang kita kirim title sama namanya sama ID-nya ke sini, ke halaman edit ini. Ada beberapa cara. Tentunya kita bisa ketika kita diarahin ke root ini, kita melakukan HTTP request get detail. Get detail berdasarkan ID-nya ini. Tapi kita nggak akan melakukan itu. Kita pakai cara yang lain terlebih dahulu, oke? Kita bisa pakai yang namanya use location. Sekarang saya coba contohkan terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat ketika history push, kita bisa nambahin state kan. Nah, jadi nanti state ini bisa kita akses melalui use location. Di sini saya tinggal tambahin post lalu value-nya gini. Post value-nya post, bukan post tapi v. Oke, nanti kita bisa mengakses state post di use location. Sekarang saya pindah ke sini. Lalu saya buat location sama dengan use location. Oke. Sekarang saya coba cek terlebih dahulu isi dari use location itu sebenarnya apa. Mari kita lihat bersama-sama. Simpan. Sekarang saya refresh terlebih dahulu, klik edit. Kita bisa ngelihat di sini. Nah, di sini ada object state. Nah, di dalam object state kita bisa ngelihat value-value-nya apa aja. Oh ya. Kasih saran dong nama buku React yang mau saya buat ini. Rencananya nih mau dibuat judul kayak gini nih. Jangan jadi React developer sebelum baca buku ini. Judul yang sangat provokatif sekali. Oke. Kalau kalian ada saran nama yang lain, boleh disaranin. Oke, kita udah bisa dapat state-nya ya. Sekarang kita tinggal panggil aja location state.post.id. Wow, kita dihadapkan dengan error. Kenapa? Karena kita pakai TypeScript ya. Jadi sekarang kita tambahin typing di use location ya. Oke, saya buat dulu type-nya. Namanya post state, isinya adalah ID string, kemudian
Habis ID string, title-nya string, habis itu name-nya name atau author ya. Authornya string juga. Oke. Sekarang post state-nya tinggal saya pakai di use location. Oke, sudah. Sekarang harusnya kita bisa ada yang salah. Kita taruh state ini di dalam objek post, berarti kita harus bikin seperti ini. Sorry, bukan seperti itu, tapi seperti ini. Iya. Di sini kita bisa memakainya post lalu ID. Oke. Ini title-nya. Kalau kita lihat ini udah ada ya. Oke. Sekarang bisa masukin value-nya ke ini, ke state. Nah, ini ke agak atas. Kenapa? Karena kita pakai value-nya untuk menginisialisasi state.post.title. Kemudian .author include type text title, name-nya ID, terus masukkan ID nggak apa-apa deh. Ini location state post.id, lalu oncengnya kita ilangin, lalu kita buat read only. Nah, sekarang kita bikin dispatcher untuk edit post. Sekarang saya bikin di sini. Saya copy, maksudnya bukan bikin di sini. Saya copy. Namanya saya ganti edit post dispatch loading access-nya bukan post tapi put. Lalu URL-nya seperti ini. Nah, kita bisa ngeliat nih, di sini ada beberapa parameter yang bisa kita pakai. Yang pertama URL-nya, yang kedua datanya apa yang mau kita update. Nah, di sini kita bisa ngupdate. Langsung aja title. Oke, di sini berarti kita butuh datanya. Data ini harusnya tipenya kita ngambil ini dari si page form post. Ini harusnya nggak saya copy paste, tapi saya buat file terpisah, mungkin ya, file terpisah untuk ngedefinisiin typingnya. Tapi ini karena buat contoh doang, jadi ya langsung aja gini aja. Posted. Oke. Ini title data.title, lalu author data.author. Oke. Sekarang ini tinggal diganti sukses edit post, error edit post. Ini berarti kita perlu bikin string untuk edit post. Edit post. Oke, suaraku lagi serak ya. Oke.
Oke, ini udah sukses edit post. Iya, bener, nggak ada yang salah. Sekarang saya coba terlebih dahulu ke form post. Ini dibikin dispatch edit post. Yang pertama ini value-nya apa sih namanya ini? Yang pertama ID, ya Allah. Location state post.id. It's kenapa dia error? String asal tipe number. ID emang ID number. Edit post, coba aku cek dulu edit post ini. Oh, ini type-nya bukan number tapi type-nya string. Oke, thank you. Post form ID ini dari sini. Harusnya nggak dimasukin juga, nggak apa-apa sih ID ini. Sekarang aku coba lihat. Ini kenapa ada 3? Ada ketiga tapi namanya salah. Value-nya deh nggak namanya. Oh, ini bukan author cuy, tapi ID. Nah, oke. Tapi kita masih ada kesalahan sedikit. Kita harusnya isEdit ini dibikin jadi input ini hanya akan muncul kalau isEdit-nya true. Jadi selain itu dia nggak akan muncul. Sekarang sebelum baca buku ini Daniel Rafiki jadi M Daniel Rafiki. Sekarang saya coba klik kirim. Oke. Udah berhasil ya. Sekarang saya coba back dulu. Ya, ini sudah berubah jadi M Daniel Rafiki. Sekarang saya coba buktiin lagi. Jadi Daniel doang. Daniel ini. Hahaha. Sekarang klik kirim. Saya cek lagi. Nah, sudah berubah. Terus gimana supaya lebih bagus ya? Lebih bagus. Jadi kita bisa bikin ketika saya klik kirim, nanti ada muncul notifikasi di atas ini misalnya. Tapi kan ini saya belum bikin notifikasi untuk notifikasinya ya. Nah, itu kalian bisa bikinnya di sini. Ditambahin listener di sini. Di sini ada tambahan listener. Posted success type-nya ketika tipenya edit post, kalian mau ngelakuin apa? Contohnya misalnya ini saya kasih alert aja. Saya kasih alert sukses edit post. Misalnya saya klik Daniel Rafiki. Kirim. Nah, sukses edit post. Oke. Kurang lebih itu untuk materi HTTP method put menggunakan Axios dan Redact. Semoga kalian paham dan bisa video ini bisa menjadi bahan pembelajaran buat kalian. Dan juga yang pastinya bisa digunakan untuk upgrade diri kalian. Buat kalian yang mau ikut gabung belajar private React.js, silahkan hubungi saya sebelum kuotanya terpenuhi. Oke, sekian video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.